Pada video kali ini, kita membahas mengenai materi segi 4 dan segitiga. Ayo kita berlatih 8.4. Memahami keliling dan luas segi 4. Materi ini adalah materi kelas 7 semester 2, diambil dari buku Matematika Kurikulum 2013. Kita langsung pada pertanyaan yang pertama. Tentukan ukuran diagonal suatu belah ketupat yang memiliki luas 48 cm persegi. Oke, kita langsung ke pembahasan. Nah, gambarnya seperti ini, yaitu belah ketupat ada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Ini diagonal yang pertama, dan ini adalah diagonal yang kedua. Nah, ini adalah panjang sisinya. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita perlu mengingat kembali sifat-sifat dari belah ketupat. Yang pertama, memiliki 4 sisi yang sama panjang. Oke, panjang sisi AD sama dengan panjang sisi AB, sama dengan panjang sisi BC, sama dengan panjang sisi CD. Nah, yang kedua, memiliki diagonal yang tegak lurus dan sama panjang. Oke, diagonalnya tegak lurus dan sama panjang. Diagonal yang pertama sama panjang dengan diagonal yang kedua. Nah, dari sifat belah ketupat ini, maka kita bisa menyelesaikannya bahwa diagonal yang pertama sama dengan diagonal yang kedua, atau kita bisa saja dengan diagonal. Oke, nah, rumus dari luas belah ketupat yaitu 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal yang kedua. Nah, luas belah ketupat kita sudah misalkan bahwa D1 diagonal yang pertama sama dengan diagonal yang kedua sama saja dengan diagonal, maka rumus luas belah ketupat sama dengan 1/2 kali D dikali D. Oke, sama dengan luas belah ketupat sudah diketahui bahwa 48 cm persegi, tinggal kita mensubstitusikan ke sini, dan 1/2 dikali D yaitu kuadrat D kuadrat. Mengapa? Karena D dikali D sama dengan D kuadrat. Maka D kuadrat sama dengan 48 kali 2. Dapat dari mana? Yaitu kedua ruas ini dikali dengan 2. Ruas kiri dikali dengan 2 dan ruas kanan juga dikali dengan 2. Maka di ruas kanan yang ini sisanya D kuadrat. Maka 48 kali 2 sama dengan 96. Maka D kuadrat sama dengan 96. Oleh karena itu, langkah selanjutnya yaitu D sama dengan akar 96. Akar 96 sama dengan 4 akar 6. Satuannya cm persegi. Nah, oleh karena itu, kita bisa menarik kesimpulan bahwa ukuran diagonal belah ketupat yang memiliki luas 96 cm adalah diagonal 1 4 akar 6 dan diagonal 2 4 akar 6 cm. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2. Diketahui layang-layang ABCD mempunyai luas 1200 cm persegi. Selain itu, ada layang-layang PQRS yang masing-masing panjang diagonalnya 2 kali panjang diagonal layang-layang ABCD. Nah, tentukan luas layang-layang PQRS. Kita langsung ke pembahasannya. Nah, untuk memahami sebuah soal cerita, kita perlu memahami apa sih yang diketahui dan ditanyakan dari soal. Nah, yang diketahui dari soal yaitu luas layang-layang ABCD adalah 1200 cm persegi. Dan yang kedua, diagonal PQRS sama dengan 2 kali diagonal ABCD. Nah, yang ditanyakan dari soal yaitu kita menentukan luas layang-layang PQRS. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita perlu mengingat kembali rumus dari luas layang-layang sama dengan 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal kedua.
Oleh karena itu, maka luas layang-layang yang pertama sama saja dengan D1 diagonal pertama dikali diagonal kedua per 2. Nah, berbeda halnya dengan luas layang-layang yang kedua, yaitu 2 kali diagonal 1 pada layang-layang ABCD. Maka luas layang-layang kedua sama dengan 2 kali diagonal 1 dikali 2 dikali 2 diagonal kedua per 2. Oke, maka luas layang-layang yang kedua sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4 dikali diagonal 1 kali diagonal 2 per 2. Nah, oleh karena itu, luas layang-layang yang kedua sama saja dengan 4 dikali luas layang-layang yang pertama. Atau sama saja dengan 4 dikali luas layang-layang ABCD. Nah, karena luas layang-layang ABCD sudah diketahui yaitu 1200 cm persegi, maka tinggal kita mensubstitusikan ke rumus ini. 4 dikali 1200 cm persegi sama dengan 4800 cm persegi. Oleh karena itu, kita bisa menarik kesimpulan bahwa luas layang-layang PQRS adalah 4800 cm persegi. Nah, untuk soal nomor yang ketiga, silakan teman-teman mempraktekannya di buku tugas kalian. Selanjutnya, pertanyaan nomor 4. 3 persegi masing-masing panjang sisinya 6 cm, 10 cm, dan 8 cm ditempatkan seperti pada gambar di bawah ini. Nah, pertanyaannya, tentukan luas daerah yang diarsir. Oke, kita lihat bahwa daerah yang diarsir yaitu yang bagian ini. Nah, kita masuk ke pembahasannya. Nah, yang diketahui itu panjang sisi 3 persegi 6 cm. Ini panjang sisinya 6 cm. 6 cm, 6 cm, dan 6 cm. Nah, panjang persegi yang kedua yaitu panjang sisinya 10 cm. Ini 10 cm. Dan panjang sisi pada persegi yang ketiga yaitu 8 cm. Ini 8 cm, 8 cm, 8 cm. Nah, yang menjadi pertanyaannya yaitu luas daerah yang diarsir. Oke, perhatikan. Nah, untuk mengetahui daerah yang diarsir, maka kita perlu bantuan garis BC dan garis BF. Nah, langkah yang pertama kita mencari luas A, B, C, dan D. Oke, karena luas ABCD kita lihat pada gambar ini merupakan trapesium sama kaki. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita ketahui kita mengingat kembali rumus trapesium, yaitu 1/2 dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Maka luas trapesium ABCD yaitu jumlah sisi sejajar ada AD dan BC, dan tingginya yaitu AB. Tinggal kita mensubstitusikan ke rumus yang dimaksud. Kemudian karena panjang AD sama dengan 24. Nah, 24 ini dapat dari mana? Yaitu kan panjang sisi yang pertama ini ada 6, panjang sisi yang kedua ada 10, dan panjang sisi yang ketiga ada 8. Nah, oleh karena itu, kalau ditanyakan panjang AD, berarti kita menjumlahkan 6 ditambah 10 ditambah 8 sama dengan 24. Nah, panjang BC yaitu 6 cm. Mengapa demikian? Karena panjang sisi pada persegi yang pertama 6 cm. Nah, karena ini sejajar dengan sisi yang ini, maka panjang sisi BC sama dengan 6 cm juga. Dan panjang sisi AB yaitu 10 cm. Dapat dari mana? Karena panjang sisi AB sejajar dengan panjang sisi persegi yang kedua. Nah,
sisi pada persegi yang kedua yaitu 10 cm. Maka panjang AB sama dengan 10 cm. Oleh karena itu, luas trapesium ABCD sama dengan 150 cm. Nah, langkah yang kedua kita mencari luas segitiga AEF. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita mengingat kembali rumus luas segitiga sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi. Oke, kita lihat alasnya yaitu AE dan tingginya AF. Oke, karena kita mau mencari luas segitiga AEF ya. Nah, maka panjang sisi AE sama dengan 16 cm. Nah, 16 cm dapat dari mana? Yaitu 6 ditambah 10. Maka panjang AF sama dengan 6 cm. Oke, tinggal kita mengoperasikannya. 1/2 dikali 16 dikali 6 sama dengan 48 cm persegi. Nah, langkah yang ketiga kita mencari luas segi 4 B, C, G, F. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita mereview kembali luas dari persegi panjang yaitu panjang dikali lebar. Nah, luas BCGF sama dengan BF dikali FG. Sama dengan BF, panjang BF sama dengan 4 dan panjang FG sama dengan 6. Maka 4 dikali 6 sama dengan 24 cm persegi. Nah, luas daerah yang diarsir sama dengan luas trapesium ABCD dikurangi luas persegi panjang dikurangi luas segitiga. Oke, karena luas trapesium ABCD yaitu 150 cm dan luas persegi panjang yaitu 24 cm dan luas segitiga sama dengan 48. Oleh karena itu, 150 dikurangi 24 dikurangi 48 sama dengan 78 cm persegi. Pertanyaan nomor 5. Bangun di bawah ini mempunyai 4 sisi yang kongruen dan luasnya adalah 132 cm persegi. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah kita disuruh untuk mencari kelilingnya. Nah, gambarnya seperti ini adalah panjang A, ini panjangnya adalah 1/3 A. Oke, kita langsung ke pembahasan. Oke, lihat dari gambar ini. Nah, gambar ini berbentuk persegi. Persegi, rumus dari persegi adalah sisi dikali sisi. Karena di sini kita misalkan dengan A, maka luas persegi sama dengan A dikali A sama dengan A kuadrat. Oke, nah luasnya ini karena panjang sisinya 1/3 A, maka sama dengan 6/9 A kuadrat atau sama dengan 2/3 A kuadrat jika kita menyederhanakannya. Nah, luas gambar pada bangun adalah 132 cm. Maaf, ini seharusnya ada persegi ya, cm persegi. Nah, luas gambar pada bangun adalah A kuadrat dikali 2/3 A kuadrat sama dengan A kuadrat 4 kali 2 8. Maka sama dengan A kuadrat dikali 8/3 A kuadrat. Oke, sama dengan 11/3 A kuadrat. Oke, karena sudah diketahui bahwa luas pada gambarnya adalah 132 cm persegi sama dengan 11/32 kuadrat. Maka A kuadrat sama dengan 3/11 dikali 1/32. A kuadrat sama dengan 36. Maka A sama dengan akar dari 36 dan akar dari 36 sama dengan 6. Oleh karena itu nilai A nya adalah 6. Nah, keliling bangun tersebut adalah 4 dikali 24A
dikali 1/3A. Maaf ini kali ya. Oke, tinggal kita mensubstitusikan, yaitu kita operasikan yang mengandung variabel. Nah, variabelnya dia adalah variabel A, maka 24A dikali 1/3A sama dengan 4A ditambah 8A sama dengan 12A. Nah, nilai pada bangun tersebut adalah sama dengan 12A, maka nilai A kita sudah ketahui bahwa A sama dengan 6, tinggal kita mensubstitusikan. 12 kali 6 sama dengan 12. Oleh karena itu, keliling dari bangun ini adalah 72. Selanjutnya, soal nomor 6. Perhatikan gambar trapesium berikut. Nah, gambarnya seperti ini. Ada titik K, titik L, titik M, dan titik N. Panjang KL sama dengan 23 cm dan panjang MN sama dengan 17 cm. Besar sudut L sama dengan 70 derajat dan panjang N ke sini sama dengan 14 cm. Nah, yang ditanyakan dari soal yaitu nilai X, yang ini, nilai Y, dan selanjutnya kita disuruh untuk mencari luas trapesiumnya. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Bagian A, nah, kita disuruh untuk mencari nilai X, di mana nilai X ini adalah sudut besar sudut K. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita mengingat kembali salah satu sifat dari trapesium, yaitu sudut yang berdekatan di antara dua sisi yang sama panjang memiliki besar yang sama. Nah, karena itu X atau besar sudut K sama besar atau setara dengan besar sudut L, yaitu 70 derajat. Nah, untuk bagian B, begitupun juga dengan bagian B. Besar sudut Y sama titik Y atau besar sudut Y sama dengan sudut M. Oke, nah begitupun juga dengan besar sudut M sama besar dengan besar sudut N. Oke, oleh karena itu salah satu sifat dari trapesium juga bahwa jumlah keempat sudut ini, yaitu sudut K ditambah sudut L ditambah sudut M ditambah sudut N, totalnya 360 derajat. Oke, nah karena persamaannya seperti ini dan nilai X-nya kita sudah ketahui bahwa 70 derajat. Tinggal kita mensubstitusikan nilai X ke persamaan ini. Oleh karena itu 2 dikali 70 sama dengan 140 derajat ditambah Y sama dengan 360 derajat. Oke, kedua ruas ini kita kurangi dengan 140 derajat, maka 2Y sama dengan 220 derajat. Kemudian kedua ruas, yaitu ruas kiri dan ruas kanan, kita kali dengan 1/2. Oke, 2 dibagi 2 sama dengan Y, dan 220 derajat dibagi 2 sama dengan 110 derajat. Untuk pertanyaan bagian C, yaitu kita menentukan luas trapesium. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita mengingat kembali rumus luas trapesium sama dengan 1/2 dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Oke, kalau silahkan untuk bagian C teman-teman bisa mengerjakannya. Nah, jumlah sisi sejajar yaitu 23 ditambah 17 dikali tinggi. Nah, tingginya yang ini, tingginya 14. Tinggal teman-teman mensubstitusikan luas trapesium sama dengan 1/2 dikali 23 ditambah 17 dikali dengan 14. Nah, hasilnya berapa? Silahkan teman-teman menambahkannya di kolom komentar. Berikutnya soal nomor 7. Perhatikan gambar berikut, yaitu PQRS adalah jajar genjang dengan panjang TR sama dengan 22 cm dan panjang PQ sama dengan 7 cm dan panjang QR sama dengan 25 cm.
Nah, yang ditanyakan adalah panjang PT. Oke. Nah, yang diketahui dari soal yaitu TR sudah diketahui ya, 22 cm, PQ 7 cm, dan QR 25 cm. Yang ditanyakan dari soal yaitu panjang PT-nya. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Panjang SR sama dengan panjang PQ, dan panjang QR sama dengan panjang PS. Mengapa demikian? Ya, karena salah satu sifat dari jajar genjang yaitu sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Nah, panjang TR sama dengan panjang TS ditambah panjang SR. Nah, jika yang ditanyakan adalah panjang TS-nya berapa, berarti tinggal panjang TR dikurangi panjang SR. Oke, karena panjang TR-nya sudah diketahui 22 dan panjang SR-nya 7, maka panjang TS sama dengan 22 dikurangi 7 sama dengan 15 cm. Oke, hipotenusa atau kemiringannya yaitu SP sama dengan QR yaitu 25 cm. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita menggunakan teorema Pythagoras. Nah, apa bunyi teorema Pythagoras? Yaitu kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisinya. Oke, maka SP kuadrat sama dengan TS kuadrat ditambah PT kuadrat. Nah, PT kuadrat, kalau yang ditanyakan PT kuadrat berarti panjang SP kuadrat dikurangi TS kuadrat. Tinggal kita mensubstitusikan panjang ST sama dengan 25 dikuadratkan, dan panjang TS sama dengan 15 tinggal kita mengkuadratkan. Oke. Nah, panjang PT kuadrat sama dengan 25 dikali 25 sama dengan 625, dan 15 dikali 15 sama dengan 225. Oke, jadi panjang PT yaitu kita dapat akar 400 yaitu 625 dikurangi 225. Maaf, ini akar. Nah, panjang PT sama dengan 20 cm. Ya, cm. Nah, karena itu kita bisa menarik kesimpulan bahwa panjang PT adalah 20 cm. Selanjutnya, soal nomor 8. Diketahui belah ketupat ABCD dan belah ketupat BFDE dengan panjang BD 50 cm dan panjang AE 24 cm dan panjang EF sama dengan 2 kali AE. Nah, yang ditanyakan adalah luas daerah yang diarsir. Seperti ini. Oke, kita lihat ini ada panjang ABCD dan panjang BFDE. Nah, panjang BD yaitu panjang ini adalah 50 cm dan panjang AE 24 cm dan panjang EF yaitu 2 kali panjang AE. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita perlu mengingat kembali rumus luas belah ketupat sama dengan 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal kedua. Maka luas belah ketupat dari BFDE sama dengan 1/2. Nah, diagonal yang pertama sudah diketahui 50 dan diagonal yang kedua yaitu sama saja dengan panjang EF, yaitu panjang EF sama dengan 2 kali AE. Nah, AE sudah diketahui 24, tinggal kita mensubstitusikannya. Oleh karena itu, maka 2 dikali 24 sama dengan 48. Oke, tinggal kita mengoperasikannya. Luas belah ketupat BFDE sama dengan 1/2 dikali 50 dikali 48 sama dengan 1200 cm persegi. Nah, luas belah ketupat ABCD sama dengan 1/2 dikali 50 dikali 2 dikali 48.
Oke, sama dengan kita mengoperasikan dulu yang dalam kurung 2 kali 48 sama dengan 96. Nah, luas belah ketupat ABCD yaitu 1/2 dikali 50 dikali 96 sama dengan 2400 cm persegi. Nah, oleh karena itu kita bisa menarik kesimpulan bahwa luas daerah yang diarsir itu sama dengan luas ABCD dikurangi dengan luas BDF, yaitu 2400 dikurangi 1200 sama dengan 1200 cm persegi. Nah, selanjutnya soal nomor 9. Diketahui jajar genjang ABCD, titik T dan Q terletak pada panjang AC, sehingga DP dan BQ tegak lurus AC. Nah, jika panjang AD 13 cm, AC sama dengan 25 cm dan luas jajar genjang tersebut adalah 125 cm persegi, maka tentukan panjang PQ dalam satuan cm. Kita langsung ke pembahasan. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita mereview kembali. Rumus luas jajar genjang sama dengan alas dikali tinggi. Nah, dan rumus luas segitiga, luas segitiga sama dengan 1/2 dikali alas kali tinggi. Oke, nah kalau dalam soal ini kita bisa menggambarkannya seperti ini. Oke, ini ada titik A, B, C, dan D. Oke, karena sudah diketahui bahwa panjang AD 13 cm dan panjang AC sama dengan 25 cm. Dan luas jajar genjang sudah diketahui yaitu 125 cm. Oke. Maka luas ABCD sama dengan 2 kali rumus segitiga ACD. Oke, tinggal kita mensubstitusikan bahwa kita sudah ketahui bahwa luas segitiga sama dengan 1/2 dikali alas kali tinggi. Nah, alasnya yang bagian sini dan tingginya adalah DP yang ini. Oke, karena DP-nya sudah alasnya sudah diketahui yaitu 25, tinggal kita mensubstitusikan rumus luas ABCD sama dengan 25. Tinggal kita mensubstitusikan yaitu dikali 25 kali DP per 2 sama dengan 1/2 125 sama dengan 25 DP. Oke, maka DP sama dengan 125 per 25, panjang DP sama dengan 5 cm. Langkah selanjutnya, kita mencari dengan rumus teorema Pythagoras. Maka AP kuadrat selanjutnya kita cari dengan menggunakan rumus teorema Pythagoras. Maka AP kuadrat sama dengan A kuadrat AD kuadrat dikurangi DP kuadrat. Oke, maka AP sama dengan akar kuadrat dari AD kuadrat dikurangi DP kuadrat. Karena AD-nya sudah diketahui 13 cm dan DP-nya sudah diketahui bahwa 5 cm, maka tinggal kita mensubstitusikan ke rumus ini dan kita akan mendapatkan panjang AP sama dengan 13 dikali 13 sama dengan 169. Dan 5 kuadrat sama saja dengan 5 dikali 5 sama dengan 25. Nah, 100 akar dari 169 dikurangi 25 sama dengan akar 144. Nah, akar dari 144 sama dengan 12. Oleh karena itu, kita bisa ketahui bahwa panjang AP adalah 12 cm. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita bisa menghitung panjang PQ, yaitu dengan panjang PQ ini yaitu AC dikurangi 2 kali AP. Nah, karena AP kita sudah ketahui 12 cm, tinggal kita mensubstitusikan AC yaitu 25 dikurangi 2 dikali 12. Maka 2 dikali 12 sama dengan 24.
5 dikurangi 24 sama dengan 1. Oleh karena itu, kita bisa mengetahui bahwa panjang PQ sama dengan 1 cm. Selanjutnya, soal nomor 10. Diketahui luas suatu trapesium adalah 60 cm persegi. Jika hasil pembagian panjang sisi-sisinya sejajar adalah 3/5 cm dan tinggi trapesium 15 cm. Tentukan panjang masing-masing sisi yang sejajar. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Gambarnya seperti ini. Ini panjang ini kita misalkan dengan Y dan panjang ini kita misalkan dengan X, dan tinggi dari trapesium yaitu 15 cm. Oke, nah persamaannya yaitu X per Y sama dengan 3/5. Maka X sama dengan 3Y per 5. Oke, nah sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita perlu mengingat kembali bahwa rumus luas trapesium sama dengan 1/2 dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Oke, tinggal kita mensubstitusikan, yaitu luas trapesium sama dengan 60 cm persegi, jumlah sisi sejajar yaitu kita sudah misalkan dengan X dan Y, dan tingginya 15. Tinggal kita mensubstitusikan, maka 60 sama dengan 1/2, karena X kita sudah misalkan dengan 3Y per 5. Mengapa? Kita samakan variabelnya supaya kita memudahkan dalam menjumlahkannya. Maka 60 dikali 2/15 sama dengan 8Y per 5. Oke, maka 8Y, jika kita mengoperasikannya, kita akan mendapatkan hasil 8 sama dengan 8Y per 5. Oke, 8Y sama dengan 8 kali 5, dan Y sama dengan 8 kali 5 sama dengan 40 dibagi 8. Maka Y sama dengan 5 cm. Nah, kita balik lagi. Kita sudah ketahui bahwa nilai Y-nya sama dengan 5. Tinggal kita mensubstitusikan. Y-nya kita ganti dengan 5, maka 3 kali 5 sama dengan 15 dibagi 5 sama dengan 3. Nah, oleh karena itu, panjang masing-masing sisi sejajar tersebut yaitu X-nya 3 dan Y-nya 5 cm. Berikutnya, soal nomor 11. Diketahui jajar genjang ABCD dengan titik E dan F merupakan titik tengah garis AB dan CD. Tarik garis AF, BF, DE, dan CE. Nah, bentuk segi empat apakah yang terbentuk di tengah-tengah jajar genjang tersebut? Oke, kita langsung ke pembahasannya. Nah, gambarnya seperti ini. Titik A, B, C, dan D. Ini titik AF, titik B, BF, dan titik DE, dan titik CE. Nah, jadi bentuk segi empat yang terbentuk di tengah-tengah jajar genjang tersebut adalah jajar genjang juga. Oke, nah karena memiliki diagonal yang sama panjang dan saling berpotongan, tidak tegak lurus. Untuk soal nomor 12 sama halnya dengan soal nomor 9, tinggal teman-teman membuka kembali pembahasan di soal nomor 9. Selanjutnya nomor 13. Diketahui panjang salah satu diagonal belah ketupat 48 cm. Nah, bila kelilingnya belah ketupat 100 cm, maka tentukan luas belah ketupat tersebut. Kita langsung ke pembahasannya. Nah, gambarnya seperti ini. Ada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Diagonal 1 dan diagonal kedua. Nah, yang diketahui dari soal yaitu kita sudah ketahui bahwa diagonal pertama, diagonal 1 yaitu 48 cm, yaitu bagian sini. Dan kelilingnya, yaitu keliling ini AD, CD, BC, dan AB, BA sama dengan 100 cm. Nah, yang ditanyakan adalah berapa luas belah ketupat ini?
Nah, yang perlu kita ketahui itu 4 dikali sisi sama dengan 100 cm. Maka sisi sama dengan kedua ruas ini kita kali dengan 1/4. Maka 1/4 dikali 4 sama dengan tinggal S, dan 100 dibagi 4 sama dengan 25 cm. Jadi panjang sisinya adalah 25 cm. Oke, nah bagaimana dengan diagonal kedua? Cara mencari diagonal kedua yaitu akar dari S kuadrat dikurangi 1/2 dikali diagonal 1 kuadrat. Oke, karena S nya sudah diketahui 25, maka kita mensubstitusikan yaitu 25 kuadrat dikurangi 1/2. Diagonal pertama yaitu 48, kita kuadratkan. Dan jika kita mengoperasikannya yaitu akar dari 625 dikurangi 576 sama dengan akar 49. Nah, akar 49 sama dengan 7 cm. Nah, kita sudah ketahui bahwa diagonal kedua yaitu 7 cm. Maka luas belah ketupat kita tinggal kita mensubstitusikan, yaitu diagonal pertamanya 48, diagonal kedua 7 cm, maka 1/2 dikali 48 dikali 7 sama dengan 336 cm persegi. Soal nomor 14, diketahui trapesium ABCD siku-siku di B dengan panjang AB 8 cm, panjang CD 20 cm, dan luasnya yaitu 108 cm persegi. Nah, pertanyaannya, hitunglah keliling trapesium ABCD. Kita langsung ke pembahasannya. Nah, perhatikan bahwa ini adalah titik A, B, C, dan D. Nah, panjang AB 18 cm, panjang CD yaitu 20 cm, dan luasnya yaitu 108 cm persegi. Maaf, ini persegi ya. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita perlu mengingat kembali bahwa rumus luas trapesium sama dengan 1/2 dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Nah, luas trapesiumnya sama dengan 108 cm persegi dikali sama dengan 1/2 dikali jumlah sisi sejajar. Nah, tingginya sudah diketahui yaitu 18. Oke, maka jumlah sisi sejajar sama dengan 108 dikali 2/18. Nah, oleh karena itu 108 dikali 2/18 sama dengan 12 cm. Nah, maka keliling sama dengan jumlah sisi sejajar ditambah tinggi ditambah DC. Oke, nah karena jumlah sisi sejajar sama dengan 12 dan tinggi 18, kemudian panjang DC sama dengan 20, maka 12 ditambah 18 ditambah 20 sama dengan 50 cm. Nah, oleh karena itu kita bisa menarik kesimpulan bahwa keliling trapesium ABCD adalah 50 cm. Selanjutnya soal nomor 15 atau soal nomor terakhir. Diketahui ABCD dan CEGH adalah dua persegi panjang kongruen dengan panjang 17 cm dan lebar 8 cm. Titik F adalah titik potong sisi AD dan EG. Nah, yang menjadi pertanyaannya, tentukan luas segi 4 EFDC. Oke, gambarnya seperti ini. Kita langsung ke pembahasan. Yang diketahui ya ABCD dan CEGH sama dengan dua persegi panjang yang kongruen. Nah, dan panjangnya 17 cm, lebarnya 8 cm. Titik F adalah titik potong sisi AD. Oke, gambarnya di sini. Sisi AD dan EG. Nah, yang ditanyakan dari soal adalah luas segi 4 EFDC. Ini luas daerah yang diarsir yang ditanyakan. Oke. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita mengingat kembali bahwa rumus luas persegi panjang yaitu panjang dikali lebar. Oke, untuk mencari panjang CL
CL ini, kita menggunakan rumus Pythagoras. Oke, panjang CL sama dengan akar dari 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. Itu sama dengan akar 225 sama dengan 15 cm. Nah, misalnya X sama dengan AF dan FD sama dengan FE, maka persamaannya seperti ini. 8 kurang X kuadrat sama dengan 2 persegi, 2 kuadrat ditambah X kuadrat. Oke, kita mengoperasikan variabel-variabel yang sejenis, maka kita akan mendapatkan hasilnya seperti ini. 60 sama dengan 16X. Maka X sama dengan 15/4. Atau kita rubah ke desimal sama dengan 3,75. Nah, panjang FD sama dengan 8,8 kurang 3,75. Maka panjang FD sama dengan 4,25. Nah, untuk mencari bangun E, F, D, dan C, ini bentuknya seperti layang-layang. Oke, maka rumus luas layang-layang sama dengan 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal kedua. Oke, atau bisa juga dengan 2 dikali luas segitiga CDF. Maka tinggal kita mengoperasikan atau mensubstitusikan ke rumus ini, maka sama dengan 2 dikali 17 dikali 4,25 bagi 2. Maka sama dengan 17 dikali 4,25